Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah terus membangun proyek strategis nasional di berbagai daerah di Indonesia secara bertahap dan terencana dalam 1 dekade terakhir. Pembangunan proyek strategis nasional ini ditujukan untuk mencapai pemerataan ekonomi. Melansir dari laman Kementerian Keuangan, hingga bulan Mei tahun 2023 sudah ada sebanyak 156 PSN dengan nilai total investasi sebesar 1.000 triliun rupiah telah dibangun. Lalu pemirsa, apa dampak dari pembangunan strategis nasional bagi perekonomian masyarakat? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berdiskusi pada Dialog Kominfo Newsroom malam hari ini bersama dengan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Kementerian Kemenko Perekonomian, Bapak Haryo Limanseto. Selamat malam, Pak Haryo. Selamat malam Mbak Mona, selamat malam Baik, Pak. pemirsa GPR TV. Ya, Pak Aryo, terima kasih sudah bergabung dalam Dialog Kominfo Newsroom malam hari ini. Kita membahas mengenai proyek strategis nasional dan dampaknya bagi masyarakat luas. Pak Aryo, dalam 10 tahun terakhir ini pemerintah sangat gencar kalau kita lihat dalam melakukan pembangunan berbagai proyek strategis nasional. Sebenarnya Pak Aryo, apa tujuan utama dibangunnya PSN ini, dan untuk jangka pendek, apakah bisa PSN ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pak Aryo? Ya, terima kasih ya. Jadi saya perlu jelaskan sedikit ya, tujuan utama tadi ditanyakan pembangunan PSN ini. Yang pertama tentu adalah mengatasi defisit infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur di negara kita ini hanya 38% dari PDB, sedangkan rata-rata negara maju itu sampai dengan 70%. Nah, jadi kita memang ada defisit di situ. Nah, kemudian dalam rangka percepatan itu sudah dibentuk juga ada namanya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP yang diketuai oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Nah, jadi kalau tujuan tadi mengatasi defisit, tentu ada tujuan-tujuan lain yang mengikutinya, yaitu investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi, kemudian juga mendorong daya saing ekonomi Indonesia tentunya dengan adanya infrastruktur modern dan industri-industri yang strategis tentu akan mendorong daya saing Indonesia. Dan juga jangan lupa itu dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru. Dan kemudian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya dengan menciptakan akses yang kepada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Nah, untuk jangka pendek atau saya bisa informasikan ya, dari tahun 2016 sampai dengan 2023 itu sudah diselesaikan 190 PSN dengan nilai investasi 1.515,4 triliun. Dengan tenaga kerja yang langsung terserap 2,71 juta. Dalam jangka pendek, kita ambil contoh IKN termasuk PSN. Nah, ini wilayah Kalimantan Timur saja, pertumbuhan ekonominya di tahun 2023 itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu mencapai 6,22%. Dan spasial Kalimantan 5,43%. Nasional cuma di 5,05. Jadi kita dapat lihat bahwa dalam jangka pendek IKN menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah di Kalimantan Timur itu di atas rata-rata nasional. Demikian, Pak. Baik, itu adalah salah satu bukti nyata dari manfaat jangka pendek dengan adanya PSN ini. Baik Pak Aryo, kalau kita lihat pembangunan PSN ini, proyek strategis nasional Indonesia ini sangat dikawal dengan ketat gitu Pak ya mengenai pembangunannya. Lalu sejauh ini Pak Aryo, seperti apa bukti konkret bahwa PSN ini berhasil memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pembangunan tersebut, Pak? Baik, Mbak. Tadi sudah sempat disinggung ya, bagi masyarakat ada penyerapan tenaga kerja ya, yang secara langsung itu 2,7 juta orang. Ya. Nah, kalau
secara ekonomi dan sosial ya. Secara ekonomi tadi tenaga kerja, kemudian kita ambil contoh pembangunan tol Trans Jawa, itu tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota yang dilintasinya. Nah, itu pintu-pintu tol itu tentu akan secara otomatis meningkatkan pergerakan ekonomi di sekitarnya. Kemudian kita juga bisa ambil contoh PSN Bandara Udara Komodo, itu yang tahun 2022 itu 500.000 penumpang. Nah, itu di tahun 2023 itu hampir dua kalinya atau hampir 873.000 penumpang. Jadi dengan PSN ini meningkatkan pertumbuhan atau output ekonomi apa namanya secara ekonomi di daerah. Kemudian ada studi ya dari LPMUI dapat saya sampaikan 8 tahun atau sewindu PSN ini sudah investasinya itu sudah 1.800 triliun selama 8 tahun, kemudian penambahan output perekonomian, kemudian 468 triliun penambahan PDB dan 183 triliun pendapatan rumah tangga. Itu tadi dari sisi ekonomi, Mbak. Sedangkan kalau dari sisi sosial, kita ambil contoh yang paling gampang saja, Ya. MRT di Jakarta. Nah, itu tentu membantu masyarakat mempersingkat waktu tempuh di sekitar Jabotabek, yang sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, ketepatan waktu, bahkan juga berujung pada kesehatan ya, karena nggak stres ya, Mbak, karena nggak macet. Kemudian PSN yang berupa bendungan menciptakan pemenuhan air bersih dan air baku pada masyarakat di sekitarnya. Kemudian juga tentu jalan tol yang tadi sudah saya sebutkan itu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas eh, masyarakat lebih efisien dan lebih cepat dalam mencapai pusat-pusat ekonomi. Begitu, Mbak. Baik Pak Haryo, dari segi ekonomi dan juga efisiensi waktu bagi masyarakat ini sudah kita lihat bahwa PSN tersebut memberikan dampak yang positif. Lalu kalau hingga saat ini kita juga mengetahui bahwa pembangunan infrastruktur PSN ini menarik minat dari investasi swasta melalui penanaman modal dalam negeri dan juga luar negeri begitu Pak Aryo. Dalam jangka waktu yang panjang begitu Pak, jangka panjang apakah PSN ini kira-kira mampu untuk mendorong peningkatan pembangunan industri di sektor lain Pak Aryo? Iya, tentu ya secara otomatis ya, apa namanya, dengan adanya infrastruktur yang memadai, tentu sektor-sektor industri itu merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang. Kita sebut saja apa namanya, industri-industri itu ada peningkatan konektivitas antar wilayah sehingga distribusi produknya menjadi lebih mudah, kemudian juga secara otomatis menurunkan biaya logistik. Nah, kemudian juga tadi sudah disebutkan menarik investasi di berbagai sektor. Ya, ini ada sudah sudah juga berdampak pada 20 kawasan ekonomi khusus dengan investasi 177,5 triliun, kemudian juga 10 kawasan industri strategis. Nah, ini juga berdampak juga pada industri di sektor hilirisasi komoditas mineral ya dengan beroperasinya 8 smelter sejauh ini. Jadi ini menunjukkan bahwa jangka panjang PSN ini juga bisa membangun industri di sektor lain dengan menciptakan konektivitas antar wilayah. Demikian, Mbak. Baik, Pak Aryo tadi di awal sudah menyampaikan sudah ada berapa PSN yang terlaksana hingga saat ini. Namun kita juga ingin tahu Pak Haryo saat ini berapa banyak PSN yang tertunda dan bagaimana skenario dari pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan PSN yang terkendala atau tertunda tersebut, Pak. Ya, memang jujur kita sampaikan bahwa tidak semua PSN itu berjalan dengan mulus ya. Jadi memang ada tadi saya sampaikan ada KPPIP, ada komitinya yang mengevaluasi dari berjalannya PSN ini sendiri. Nah, Ya. kendala-kendala yang pada umumnya ditemuin itu adalah yang utama mungkin terkait dengan pembebasan lahan, kemudian juga aspek pembiayaan. Kemudian juga ada permasalahan teknis konstruksi dan juga perizinan-perizinan.
Nah, makanya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP yang diketuai oleh Pak Erlangga Hartarto selalu melakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi the bottlenecking PSN dan juga memberikan solusi-solusinya yang dengan transparan dan akuntabel. Jadi eh, apa namanya kendala-kendala yang tadi saya sebutkan itu kita selalu evaluasi dan selalu koordinasikan antar kementerian lembaga sehingga apa namanya target-target yang telah ditetapkan itu dapat berjalan seoptimal mungkin. Demikian, Pak. Baik, dari beberapa PSN yang terkendala tersebut, apakah sudah ada yang pastinya itu kita coret begitu Pak, dan kita fokuskan pada PSN lainnya, atau bagaimana Pak Aryo? Iya, ini contoh ya PSN yang ditargetkan rampung di semester 1 tahun 2024 dari semula 208 proyek, kita evaluasi kemudian menjadi 200 proyek. Nah, jadi kita juga tidak menutup mata dan memaksakan proyek PSN, suatu proyek PSN itu bisa berjalan. Jadi memang kita melihat realitas di lapangan atas kendala-kendala yang ditemuin. Dan kemudian apa namanya, jadi dinamis sifatnya Mbak. Setiap Ya. evaluasi itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Saya perlu sampaikan juga bahwa pemerintah daerah juga berperan penting untuk memberikan masukan-masukan dan penyelesaian terkait kendala-kendala yang dihadapi. Jadi melalui pemerintah daerah itu juga suatu proyek bisa diusulkan untuk menjadi PSN. Demikian. Baik. Tadi sedikit Bapak sudah sampaikan bahwa PSN tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, terutama di kawasan tersebut. Sejauh ini Pak Aryo, untuk persentasinya penyerapan tenaga kerja lokal di Indonesia terkait dengan adanya proyek strategis nasional ini sudah berapa banyak, Pak? Eh, Baik Mbak, tadi kalau secara total dari 2016 sampai 2023 itu ada 2,7 juta. Tentu kalau ada 190 proyek, kalau detail satu persatu, persentasenya tentu berbeda-beda, tergantung Oke. skala, jenis, dan lokasi dari PSN. Nah, namun dapat saya sampaikan berdasarkan clustering saja ya. Nah, ini Ya. untuk 25 kawasan industri, serapan tenaga kerjanya itu 140 ribuan orang. Kemudian kita ambil contoh lain di sektor pariwisata, dari 5 daerah pariwisata super prioritas, kita sebut Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, itu menyerap hingga 13.000 pekerja. Nah, jadi masing-masing lokasi tentu eh, sulit untuk kita menyebutkan presentasenya ya, Ya. sesuai dengan skala dan jenisnya. Namun itu juga menjadi tujuan utama di apa namanya di bentuknya PSN untuk penyerapan tenaga kerja. Demikian, Mbak. Ya, setidaknya kita sudah mengetahui sektor mana saja yang telah memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat terkait dengan adanya PSN ini. Pak Aryo, terakhir kita juga ingin mendengarkan closing statement dari Bapak sendiri terkait dengan komitmen pemerintah terhadap proyek strategis nasional ini yang juga memberikan dampak bagi masyarakat luas. Silakan Pak Aryo. Iya, terima kasih Mbak. Jadi PSN ini adalah proyek nasional yang sifatnya strategis gitu ya. Jadi melibatkan berbagai kementerian juga eh, pemerintahan daerah dan memang proyek strategis ini mengutamakan pembiayaan dari sektor swasta juga. Jadi Ya. tidak hanya pemerintahan. Oleh sebab itu memang partisipasi masyarakat karena memang tujuannya juga untuk masyarakat. Dalam jangka panjang, PSN akan mendukung pemerataan ekonomi serta mengurangi kesejahteraan antar daerah. Jadi itu yang menjadi utama, bagaimana biar pemerataan ekonomi itu bisa terjadi di seluruh Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di di daerah-daerah juga merata.
Itu Mbak mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik, tentu kita harapkan dengan upaya yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah dan juga pengawalan yang sangat ketat terhadap pembangunan proyek strategis nasional di Indonesia benar-benar bisa cepat terselesaikan gitu Pak ya, dan yang terkendala juga bisa segera menemukan solusinya. Pak Haryo, terima kasih banyak sudah berdialog dalam Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan Pak Haryo, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom malam hari ini. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.